Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi binikmatihi tatimmus sholihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun usikum wa ayyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairat wa iqamas salati wa ita'az zakah wa kanu lana 'abidin. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah sama-sama kita memanjatkan pujian puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban kita melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Semoga ibadah Jumat kita dari awal hingga akhir nanti diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam serta salam disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan sahabatnya, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tentunya khatib berpesan kepada diri khatib sendiri dan kepada jamaah sekalian. Marilah sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya itulah satu-satunya harapan kita di yaumil akhir nanti. Ketakwaan kitalah yang akan menjadi barometer keberhasilan kita hidup di dunia atau kegagalan yang akan kita jumpai. Nauzubillah min dzalik. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini, perkenankanlah khatib untuk membawakan tema yang berjudul Kepemimpinan dalam Perspektif Islam. Jamaah salat Jumat yang berbahagia. Islam mengajarkan kita untuk selalu bisa amanah dalam segala hal. Dan salah satu amanah yang harus dijaga adalah jabatan atau kekuasaan. Termasuk ketika seorang menjadi pemimpin. Seorang pemimpin atau penguasa memiliki kewajiban untuk memelihara urusan-urusan rakyatnya, urusan-urusan orang yang dipimpinnya, mengutamakan kemaslahatan dan kepentingan rakyatnya. Karena ini adalah amanah yang harus dijaga. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kepemimpinan merupakan suatu amanah, di mana kelak di hari kiamat akan mengakibatkan kerugian dan penyesalan, kecuali mereka yang melaksanakan dengan baik. Mereka yang melaksanakan dengan cara baik serta dapat menjalankan amanahnya sebagai pemimpin. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain, Imam At-Tabari dalam tafsir At-Tabari yang menukil perkataan Ali bin Abi Thalib mengatakan, kewajiban iman atau penguasa adalah berhukum dengan hukum yang telah Allah turunkan
Jika ia telah melaksanakan hal tersebut, maka pemimpin tersebut wajib didengarkan dan ditaati, dan juga dipenuhi seruannya jika ia berseru. Karakteristik manusia yang berniat menjadi seorang pemimpin akan terlihat dari perilakunya yang dilandaskan terhadap keyakinan yang sangat mendalam bahwa apa-apa yang dilakukan adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika diamanahkan sebagai seorang pemimpin, maka ini merupakan panggilan yang sangat mulia dan perintah dari Allah yang menempatkan orang sebagai makhluk terpilih, sehingga tumbuh dalam dirinya sikap kehati-hatian, sikap menghargai waktu, sikap hemat, sikap produktif, dan sikap memperlebar sifat kasih sayang sesama manusia. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, motivasi seseorang ketika ia bertugas sebagai pemimpin tentu sangat beragam, seperti halnya motivasi seseorang untuk melaksanakan hal lain, seperti melaksanakan ibadah, sholat, puasa, dan sebagainya. Keragaman motivasi atau latar belakangnya seseorang dalam melaksanakan atau bertindak tidak terelakkan dan secara hukum tidak bisa dipersalahkan. Namun, seorang pemimpin yang baik tentu saja berawal dari niat yang baik. Seperti sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amalan itu tergantung kepada niatnya, dan seseorang hanya mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Ada banyak ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang menjadi seorang pemimpin dan kepemimpinan. Salah satunya disebutkan seorang pemimpin umat yang baik dalam membimbing umat pada surat Al-Anbiya ayat 73. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairat wa ita'az zakah wa iqamas sholati wa ita'az zakah wa kanu lana 'abidin. Wa ja'alnahum, dan kami jadikan a'immatan mereka, wa ja'alnahum, dan kami jadikan mereka a'immatan sebagai pemimpin, yahduna, yang memberikan petunjuk, bi amrina, dengan perintah kami, wa auhayna, dan kami wahyukan kepada mereka, ilaihim fi'lal khairat, agar mereka senantiasa menjaga setiap tingkah lakunya untuk senantiasa berbuat baik, tidak menyeleweng, tidak korupsi, tidak zalim kepada rakyatnya. Wa kanu lana 'abidin, dan senantiasa mereka menyembah Allah, dan hanya kepada kami mereka menyembah. Ayat ini menjelaskan tentang kepemimpinan para nabi dan rasul keturunan Nabi Ishak dan Nabi Yakub. Mereka berperan sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk kepada Bani Israel pada masa itu dengan perintah Allah dalam kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Allah mewahyukan kepada mereka, para nabi dan rasul, agar berbuat kebaikan, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan ditegaskan juga bahwa hanya kepada Allah saja mereka menyembah dan memohon pertolongan. Dilansir dari tafsir Kementerian Agama, ayat ini menjelaskan tentang tambahan karunia-Nya kepada Nabi Ibrahim, yaitu bahwa keturunan Nabi Ibrahim itu tidak hanya merupakan
orang-orang yang saleh, tapi bahkan juga mereka menjadi imam atau pemimpin umat yang mengajak orang untuk menerima dan melaksanakan agama Allah dan mengajak kepada perbuatan-perbuatan yang baik dan bermanfaat berdasarkan perintah dan izin dari Allah. Nabi Ibrahim yang diberi gelar Khalilullah atau kekasih Allah juga merupakan bapak dari beberapa nabi, karena banyak nabi-nabi yang datang sesudahnya adalah dari keturunan sampai dengan nabi dan rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah termasuk cucu-cucu Nabi Ibrahim alaihissalam melalui Nabi Ismail. Mereka memperoleh wahyu dari Allah yang berisi ajaran-ajaran dan petunjuk ke arah bermacam-macam kebaikan, terutama mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Di samping itu Allah juga mewahyukan kepada mereka agar mendirikan sholat dan membayar zakat. Kedua macam ibadah ini disebutkan Allah secara khusus, sebab ibadah sholat memiliki keistimewaan sebagai ibadah jasmaniyah maupun sebagai sarana yang mengokohkan hubungan hamba dengan Rabb-Nya. Sedangkan zakat mempunyai keistimewaan baik sebagai ibadah harta yang paling utama yang mempererat hubungan dengan sesama hamba, lebih-lebih lagi bila diingat bahwa harta benda sangat penting kedudukannya dalam kehidupan manusia. Kedua macam ibadah ini walaupun harus dilengkapi dengan ibadah-ibadah yang lainnya, namun ia telah mencerminkan dua sifat utama pada diri manusia, yaitu taat kepada Allah dan kasih sayang kepada sesama manusia. Akhirnya, pada ujung ayat ini Allah menerangkan bahwa keturunan Nabi Ibrahim itu adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah semata-mata dengan penuh rasa khusyuk dan tawadhu. Jadi, dapat ditarik kesimpulan pula bahwa seorang pemimpin yang baik dalam perspektif Islam adalah mereka yang bisa menjalankan amanah dan merupakan orang yang terpilih yang memiliki ketaatan kepada Allah serta mempunyai sifat kasih sayang kepada sesama manusia. Hadirin jemaah yang rahimakumullah. Ada beberapa karakter utama yang harus dimiliki dalam sebuah kepemimpinan, yaitu sidik, amanah, dan dapat berlaku adil. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan atau bersikap jujur tentang kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Surat Al-Maidah ayat 5. Karakter yang lainnya adalah menepati janji, baik itu janji kepada rakyatnya dan khususnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang baik juga harus memiliki sifat yang murah hati serta tidak melupakan akhirat. Akhir kata, khatib ingin mengingatkan, jika diamanahkan sebagai pemimpin, maka hendaklah pemimpin itu harus selalu berupaya menyempurnakan keilmuannya, berani mengambil risiko, dan mampu mengambil pelajaran dari keberhasilan maupun kegagalan para pemimpin terdahulu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu an la ilaha illallah wallahu wahdah la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana
Muhammadan abduhu wa rasuluh da'iya ila ridwani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amri bada'a bi nafsi wa sana bi malaikati bi qudsi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin wa radallahu anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa lahum bi ihsanin ila yaumiddin warḍu 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa izal syirka wal musyrikin mansur ibadakal muwahhidiyah wansur man nasaraddin wakhzul man khazalal muslimin wa damir ada ad-din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dafa' annal bala wal waba wal zalazil wal mihan wa su'al fitan wal mihan ma zahara minha wa ma batan am baladina Indonesia khassa wa asairil buldanil muslimina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fazkurul azim yazkurukum washkuru ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalam.